Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurul Huda, Dipta Ardia, Sita Aulia, dan Koordinator Nasiha. Di sini kami akan membahas tentang kesetimbangan fasa sistem 1, 2, dan 3. Sebelum kita mengetahui kesetimbangan fasa lebih dalam, kita harus mengetahui dulu hal-hal apa saja atau istilah-istilah apa saja yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama itu ada sistem. Sistem yaitu sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita atau dalam kimia yaitu kumpulan dari berbagai komposisi komponen, di mana komponen penyusunnya sama tetapi beda komposisi. Maksudnya gimana sih? Nah, contohnya itu ada di besi karbon yang terdiri dari besi dan karbon dengan berbagai komposisi. Nah, contohnya itu ada pada baja. Baja itu sendiri kan ada yang lunak dan keras. Kalau lunak itu komposisi dari karbonnya itu kecil. Kalau yang keras itu sebaliknya, komposisi karbonnya itu besar. Artinya karbon di sini berfungsi sebagai memperkuat dari tekstur baja itu sendiri atau bisa disebut juga memperkuat dari besi. Nah, selanjutnya ada fasa. Fasa ini berbeda dengan wujud karena dalam sistem padat dan sistem cairan dapat terdiri dari beberapa fasa. Contohnya dalam satu sistem padatan dan cairan ada fasa kuas dan solid atau akuos dan gas. Sedangkan dalam sistem gas hanya terdiri dari satu fasa saja. Contohnya itu hanya ada pada fasa gas saja. Hal ini karena gas ini cenderung bercampur sempurna. Selanjutnya pengertian dari fasa itu sendiri. Fasa ini bisa diartikan sebagai setiap bagian sistem yang homogen dan dipisahkan oleh batas yang jelas. Kemudian sifat fisik dan kimianya berbeda dari bagian sistem yang lain. Yang kemudian dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain sistem itu. Nah, kemudian ada contohnya yaitu yang pertama itu sistem satu fasa. Jadi dua larutan dicampurkan, kemudian campurannya ini kelihatannya homogen. Contoh dari sistem satu fasa ini adalah air dan etanol. Yang kedua sistem dua fasa. Jadi saat dua larutan yang dicampurkan akan terlihat batasannya dari dua larutan itu. Jadi kayak masing-masing punya grup tersendiri gitu. Jadi nanti ada batasan-batasannya. Contohnya di kehidupan kita sehari-hari tuh kalau misalnya kita nyampurkan air dan minyak. Kemudian di sistem tiga fasa, di sini tuh ada tiga fasa. Nah, contohnya itu es, uap air, dan air. Kenapa? Nah, es itu kan fasanya itu padat. Uap air fasanya gas dan air itu fasanya aquos. Jadi di sistem tiga fasa ini udah kelihatan banget kan dari bentuknya itu udah berbeda. Nah, kemudian ada komponen. Komponen yang dilambangkan dengan C, yaitu jumlah komponen suatu sistem yang dinyatakan sebagai jumlah minimum spesifik kimia yang membentuk sistem tersebut dan dapat menentukan susunan setiap sistem fasa dari sistem tersebut. Nah, kita garis bawahi ya mengenai spesifik kimia yang membentuk sistem tersebut. Artinya itu jumlah senyawa yang terlibat. Artinya komponen itu berhubungan dengan senyawa yang terlibat dalam suatu sistem. Kemudian ada contohnya yaitu H2O liquid menjadi H2O gas. Di sini ada satu komponen karena hanya ada satu senyawa yang terlibat dalam reaksi atau dalam sistem ini yaitu H2O. Nah, kemudian ada contoh lagi yaitu N2H2 yang membentuk NH3. Komponen di sini bisa berjumlah 2 atau bisa berjumlah 3. Kalau misalnya berjumlah 2 itu perbandingan mol N2 sama H2 itu bersatu banding 3 atau bisa dinyatakan dalam keadaan setimbang. Tapi kalau misalnya komponennya berjumlah 3 itu perbandingan molnya itu tidak sama dengan 1 banding 3 atau tidak dalam keadaan setimbang. Karena pasti ada zat atau ada gas lain yang terbentuk di produknya. Nah, kemudian ada derajat kebebasan yang dilambangkan dengan huruf F, yaitu jumlah besaran makroskopik atau intensif minimum yang diperlukan untuk menggambarkan suatu keadaan sistem. Kemudian muncullah suatu aturan dinamakan aturan fasa, yaitu untuk mengatur hubungan antara jumlah komponen fasa dan derajat kebebasan suatu sistem. Itu adapun rumus-rumusnya yaitu F itu merupakan jumlah variabel bebas yang bisa dikontrol atau yang bisa kita variasikan kayak suhu, volume, tekanan, dan lain-lain.
Terus itu berasal dari degree of freedom. Terus C itu komponen dan P itu fasa. Contoh soal yang pertama yaitu ada kalsium karbonat yang terdekomposisi dengan reaksi berikut. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu fasa sama komposisinya. Nah, kita lihat dulu fasanya ada berapa. Fasanya itu ada 3, yaitu 2 solid dan 2 gas. Solid itu padat ya. Kemudian komposisinya ada berapa? Komposisinya ada 2. Kenapa? Soalnya kan ini udah dalam keadaan setimbang, berarti yang kanan ini bisa dianggap 1, jadi 1-1. Reaksi ini mirip dengan NH sebelumnya. Kemudian ditentukan rumusnya. Karena gak diketahui variabel bebasnya kayak volume, suhu, dan tekanan, maka kita sekarang pakai rumus F sama dengan C min P plus 2. Nah, di situ tinggal dimasukin angkanya. 2 min 3 plus 2 sama dengan 1. 1 ini artinya CaCO3 ini terdekomposisi dengan satu variabel bebas saja. Contoh soal selanjutnya yaitu diketahui sistem air yang berada di atas min 20 derajat Celcius dan di bawah 2000 atmosfer hanya terdapat satu fasa saja yaitu es. Berapakah derajat kebebasannya? Nah, di sini sudah diketahui suhu dan tekanan, berarti pakai rumus F sama dengan C min P. Kemudian dilihat lagi ada satu fasa yaitu fasa es. Terus komposisinya ada 1 karena hanya H2O saja yang terlibat dalam reaksi ini. Maka langsung saja kita masukkan F sama dengan C min P sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Karena bernilai 0, maka reaksi dalam sistem ini artinya invarian atau tidak bisa divariasikan lagi. Kemudian masuk ke dalam kesetimbangan fasa itu sendiri. Nah, kesetimbangan fasa ini memiliki pengertian yaitu suatu kondisi di mana dua fasa atau lebih ada di waktu yang sama. Kemudian kita lanjut ke sistemnya yaitu sistem satu komponen yang memiliki komponen hanya 1. Saat dimasukkan ke dalam rumus F sama dengan C min P plus 2, maka hasilnya sama dengan F sama dengan 3 min P. Karena fasanya tidak mungkin bernilai 0, maka derajat maksimumnya itu ada 2. Artinya, sistem satu komponen paling banyak memiliki 2 variabel intensif untuk menyatakan keadaan sistem, yaitu tekanan dan suhu. Kemudian yaitu diagram fasanya. Nah, di sini itu ada yang dinamakan titik triple, yaitu di sistem invarian. Nah, titik triple ini merupakan tanda dari titik kesetimbangan. Kemudian dilanjut ke sistem 2 komponen. Dari namanya aja sudah 2, berarti derajat kebebasannya memiliki rumus F sama dengan 4 min P, dimana jika P-nya bernilai 1, maka derajat kebebasannya ini ada 3 atau larut sempurna. Kalau P-nya ini bernilai 2, maka F-nya itu ada 2 atau larutnya sebagian. Dan misal P-nya bernilai 3, maka F-nya itu ada 1 atau tidak larut sama sekali. Jenis-jenis dari sistem ini ada 3, yaitu fasa cair gas, fasa cair-cair, dan fasa cair padat. Kemudian kita masuk ke fase cair gas, yaitu memenuhi hukum Rath saat komponen dalam larutan punya sifat mirip, atau interaksi antar larutan biasanya sama dengan interaksi di dalam larutan. Interaksi yang berupa di dalam tekanan, sehingga rumus ini dapat dirumuskan dengan PI dikali XI kali P0, di mana XI sama dengan fraksi, P0 adalah tekanan awal. Kemudian ada dari sifat-sifat campuran gas ideal seperti berikut. Kemudian diagram fasenya yaitu keterkaitan antara tekanan dan fraksi mol itu sendiri. Kemudian kita masuk ke fase cair-cair atau fase biner. Kenapa disebut fase biner? Karena ada 2 fase dalam campurannya. Nah, berikut adalah diagram fase. Diagram ini merupakan hubungan antara heksana dan nitrobenzena, di mana di sini kan ada fase 1 sama 2 tuh. Nah, apa bedanya sih? Nah, fase 1 ini merupakan saat atau kondisi di mana nitro dan heksana ini nggak bisa dibedain. Kalau udah di fase 2 itu bisa dibedain. Kemudian kalian lihat di pojok kiri ada aksen kecil. Nah, itu tuh merupakan fase yang komponen A-nya itu lebih banyak dan sedikit dipenuhi oleh B.
Nah, sedangkan di sebelahnya ada A aksen pangkat 2. Itu merupakan sebaliknya dari A aksen pangkat 1 tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke fase padat cair. Nah, ini merupakan macam-macam dari fase tersebut. Nah, kemudian ini merupakan diagram fasenya. Nah, sekarang kita akan membahas diagram ini. Nah, A1 itu merupakan keadaan cair, kemudian kalau A2 itu tahap pendinginan pertama. Di sini banyak banget komponen dari B. Terus ada A3. A3 itu di sini itu masih tahap pendinginan, tapi padatan yang terbentuk itu sudah lebih banyak daripada A2. Nah, disinilah, di titik inilah, dari titik A3 ini fase keseimbangan terjadi, di mana artinya padatan itu relatif sama jumlahnya dengan cairan. Kemudian di tahap A3 ini juga lebih banyak lagi komponen dari si B. Nah, kemudian ada A4. A4 itu di sini cairannya itu mungkin sedikit dan membentuk padatan. Akhirnya di titik eustatik. Nah, di titik ini akan terjadi dua endapan yang berbeda, di mana kalau yang di kanan ini akan mengendap yang A, kalau yang di kiri itu akan mengendap yang B. Kemudian kalau TE ini merupakan temperatur yang mudah melelehkan padatan. Nah, di titik A5 ini merupakan proses di mana padatan akan hampir murni gitu. Nah, kayak misalnya kalau yang di titik A5 aksen 1 itu merupakan bagian padatan B yang merupakan murni, sedangkan kalau yang aksen yang ada 2 yang di sini merupakan padatan yang A yang hampir murni. Nah, kemudian kita masuk ke sistem komponen yang memiliki rumus kebebasannya, yaitu F sama dengan 5 min P. Biasanya berada di sistem cair-cair, dianggap sebagai sistem terkondensasi di mana uapnya diabaikan dan dikerjakan pada suhu tetap. Artinya konsentrasi yang diubah-ubah terus. Sistem ini itu saat digambarkan diagramnya itu dengan menggunakan segitiga sama sisi, dapat berupa presentase mol atau fraksi mol. Nah, kemudian ini merupakan grafik atau diagram dari sistem 3 komponen. Dalam grafik ini terlihat jelas yang bahwa air laut dalam ether larut dalam aseton, begitupun dengan aseton yang larut dalam air. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.